Ketika pergi meninggalkan penatnya kota, suasana pedesaan dan alamnya adalah nutrisi untuk menyegarkan jiwa. Dan kali ini, saya ditemani seorang warga, Bapak Madubu, akan mengitari perkampungan di Pulau Sabu. Saat melintas Desa Pedaro di Kecamatan Haumehara, saya tertarik dengan aktivitas warga yang tengah berkumpul. Mereka duduk-duduk di bawah pohon beringin besar yang dikelilingi hamparan batu berbentuk lingkaran. Bapak nih, di tengah-tengah ada pohon beringin besar, lalu di sekitarnya ada batu yang tersusun. Sebenarnya di tempat apa, Pak? Tempat ini pohon ini namanya pohon beringin. Dan ini disebut altar. Kalau dalam bahasa daerah di sini dea. Dea? Iya, itu tempat berkumpul satu kelompok dalam satu kampung itu untuk upacara-upacara adat. Sekitar 11% penduduk Pulau Sabu masih menganut agama asli setempat, yakni Jingitiyu. Penganut Jingitiyu menggunakan dea ini untuk ritual-ritual pada kurun tertentu. Sebelum mereka menanam ladang seperti itu, kacang-kacangan, nah mereka mesti lakukan upacara adat di tempat ini. Nah, dengan sembelih kambing sebagai hewan korban, itu telinga harus dipasang, digantung. Tempat ini memang mengingatkan saya sama ruangan aula gitu ya, tapi beratapkan daun-daun jadi dari alam dan memang tempatnya luas. Peserta semua itu duduk di keliling batu-batu ini. Nah, seperti itu kan seperti kursi sudah ada. Oh iya, betul. Nah, terus nanti pemimpinnya di atas sana. Jadi nanti peserta musyawarah akan duduk secara lesehan mengelilingi tempat ini dan disediakan batu-batu yang menyerupai sandaran kursi. Jadi supaya peserta rapat bisa mengikuti musyawarah dengan lebih rileks. Ketua adatnya di tengah seperti Bapak ya. Dalam keseharian, dea biasa dimanfaatkan sebagai tempat bersantai dengan duduk bersandarkan kursi batu. Musim hujan di Pulau Sabu hanya berlangsung 2 hingga 3 bulan saja. Selebihnya, kemarau panjang. Itulah mengapa Pulau Sabu menjadi gersang dan sulit air. Meski demikian, di banyak titik saya masih bisa menemukan tempat-tempat penampungan air. Di beberapa titik di Pulau Sabu ini saya melihat dibangun waduk buatan seperti ini. Di sini sebutannya embung ya. Embung. Nah, Ya. ini fungsinya untuk apa, Pak? Untuk bisa menampung, menahan air hujan sehingga tidak lari terus ke laut. Oh. Dengan demikian air ini bisa tertampung di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah kritis air. Terus di tempat yang seperti ini bisa menjadi ini dimanfaatkan pada musim kemarau. Oh, jadi bisa disebut sebagai bank air gitu ya? Bank air, ya, betul. Wah, Adek hati-hati. Iya. Saya lihat juga selain fungsi utamanya tadi, saya lihat nih, buat pariwisata aja, buat hiburannya anak-anak ya. Jadi, anak-anak sambil gembala, mengembalakan domba, kambing, kerbau, sapi. Dan mereka juga berkesempatan sekaligus untuk mandi. Untuk mandi. Terus selain itu fungsinya tadi juga buat saya ngeliat ada ternak ya. Di sini makan, minum. Untuk minum ternak, terus juga untuk pertanian. Pertanian juga. Seperti bikin kebun-kebun ini ada pisang, ada pepaya, sayur-sayuran. Mereka pikul. Oh ya. Di balik embung ini ada sumur, dibuat sumur-sumur resapan untuk mendapatkan air bersih. Supaya bisa dikonsumsi. Ketika kemarau datang, warga di Mehara harus berjalan kaki jauh menuju embung untuk menimba air dan memikulnya kembali ke rumah. Masih menyusuri wilayah Mehara, saya akan mendaki ke sebuah kampung adat di atas bukit. Di puncak bukit, tinggallah seseorang yang memiliki posisi khusus. Dialah Deorai, pemimpin adat tertinggi di Mehara.
Sebelum masuk ke rumahnya, jadi ada semacam perlambang gitu. Jadi permisi untuk masuk, jadi meletakkan ini ya. Ya, permisi. Sirip Pinang bisa. Kolorae adalah tempat sakral, sehingga tamu yang datang harus mengikuti aturan adat setempat. Jadi Bapak ini adalah Deorai di Mehara, ya. Jadi Deorai itu adalah salah satu pimpinan adat di sini di kawasan Mehara ini ya. Dan masuk ke rumahnya, jadi kita harus ada memberikan simbol tadi kelapa ditaruh di batu ini. Kolo berarti puncak dan Rae berarti kampung. Kolorae sesuai makna harafiahnya berarti kampung yang berada di puncak bukit. Tidak semua tempat di sini yang kita bisa duduk seperti ini. Oh. Nah, karena ada penghuninya masing-masing, pemiliknya masing-masing. Jadi nggak boleh sembarangan. Tidak boleh ini ya. sembarangan. Iya. Pengunjung dilarang menginjak atau menduduki batu-batu keramat, karena bila melanggar konon bisa sakit atau sial. Dalam kepercayaan Jingitiu, Deorai merupakan salah satu dari 7 pemuka yang disebut Mone Ama. Deorai memiliki tugas memimpin ritual yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, seperti meminta hujan, menangkal bencana, hingga menentukan musim tanam. Jadi kalau untuk bercocok tanam harus dimulai dari Bapak Deorai punya ladang. Jadi beliau yang mesti tanam duluan selama 1 hari, kemudian hari berikutnya baru boleh masyarakat umum menanam ladangnya. Sesuai posisinya sebagai Deorai, puncak pimpinan dari adat dan juga tinggal di tempat yang paling tinggi. Di kampung adat Kolorae terdapat sebuah batu megalitik. Keberadaan batu ini bisa menunjukkan kampung tua ini sudah ada sejak berabad-abad lampau. Dalam keyakinan masyarakat Kolorae, batu ini adalah batu sakral yang datang secara gaib. Wow, ini batu luar biasa besar. Bahkan tangan saya pun sulit ya untuk bisa menyentuh kedua ujungnya. Ini batu apakah? Ini batu dia tidak ada langsung di tempat ini, tapi dipanggil. Dipanggil oleh para bawah dewan adat untuk kebutuhan mereka sebagai tempat meletakkan sesajian pada waktu upacara yang namanya Buihi. Buihi itu upacara pasca panen. Ucapan syukur sesudah panen. Perlahan tugas surya menghibahkan sinarnya pada Raihawu hari ini segera tuntas. Dari atas bukit Kolorae, bentang alam menyuguhkan panorama alam. Kalau dulu bilang, saya sangat iri dengan Deorai karena beliau punya rumah dengan pemandangan paling cantik. Dari atas sini saya seperti ada di atas mercusuar. Saya bisa melihat 360 derajat Pulau Sabu. Di sana ada laut lepas, lalu di bawahnya banyak perkampungan, dan di sini juga adalah titik tertinggi di Mehara.